dengan cara kita langsung menghentikan sumber nyerinya pada titik yang kita sebut dengan pain generator. Satu yang penting adalah pada nyeri cancer. Nyeri cancer. Ya, nyeri cancer. Yang dengan obat-obatan saja dia tidak cukup untuk menghilangkan nyerinya. Boro-boro untuk aktivitas sehari-hari, ya. Jadi kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh nyerinya. Halo Sahabat Trusty, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Muhammad Azhar bisa berjumpa kembali dengan Sahabat Trusty dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bersama para ahli. Baik Sahabat Trusty, berbicara mengenai nyeri merupakan suatu hal yang subjektif dan dirasakan berbeda nih bagi setiap orang. Tahukah Sahabat Trusty, saat ini sudah banyak banget nih cara yang optimal dan efektif untuk mengatasi nyeri. Salah satunya dengan interventional pain management. Lalu apa sih itu interventional pain management atau IPM? Dan kita tanya langsung yuk sama ahlinya. Sudah ada bersama kita Dr. Dhani Hamdani, spesialis anestesi, konsultan manajemen nyeri. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dok? Baik-baik, sehat selalu. Semoga semua sehat semua ya. Alhamdulillah baik, luar biasa dok. Terima kasih dok udah mau hadir di acara ngopi pagi ini. Akhirnya nih Dr. Dhani bisa hadir. Nah dok, berbicara mengenai nyeri ya, ternyata saat ini ada salah satu cara nih untuk mengatasi nyeri dengan interventional pain management ya dok. Ya, nah betul. boleh jelasin nggak dok, apa sih itu interventional pain management? Ya, saya sedikit cerita dulu ya tentang dok. intervention pain management itu apa, karena masyarakat atau pasien-pasien masih sedikit confused tentang IPM itu apa gitu loh. Sebenarnya kan awam ya, sebenarnya awam itu seperti apa. Jadi IPM itu kalau saya jelaskan secara yang ringan adalah suatu tindakan untuk mengatasi nyeri, baik itu nyeri akut, subakut, kronik atau cancer, dengan cara kita langsung menghentikan sumber nyerinya pada titik yang kita sebut dengan pain generator. Itu secara simpelnya. Jadi sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang mengalami nyeri, kemudian tidak bisa diatasi dengan metode konvensional, ya, setelah beberapa tempo waktu tertentu, maka dengan IPM kita hentikan sumber nyerinya secara langsung pada sumber nyerinya. Itu kira-kira gambaran kasar dari IPM. Oke, jadi langsung di blok gitu ya dok? Ya, salah satu teknik metodologinya adalah blok, salah satu metodologi. Salah satunya. Ya. Oke, nah untuk keunggulannya sendiri dok dibanding dengan mungkin ada manajemen nyeri yang lain, ya. Apa nih? Dari IPM ini yang paling menguntungkan adalah bahwa ini minimal invasif sifatnya. Minimal invasif. Minimal invasif. Artinya apa? Artinya dikerjakan dengan seminimal luka yang minimal, tidak dengan pisau bedah tentunya. Oh, iya. Karena orang-orang pasti kadang-kadang takut menghindari meja operasi kan. Iya. Minimal invasif dan dilakukan hanya dengan pembiusan lokal saja. Jadi penderita atau pasien masih dalam keadaan sadar hanya dengan bius lokal. Itu salah satu keuntungannya. Samping itu tentunya banyak kalau saya mau cerita A sampai Z-nya keuntungan-keuntungan yang lainnya. Oke, salah satunya yang paling penting adalah minimal invasif. Minimal invasif. Oke, jadi yang fobia atau yang takut nih, betul. takut ada tindakan invasifnya, tenang ya. Ini tidak minimal invasif. Minimal. Oke, nah untuk prosedurnya nih dok, apa aja nih? Mengenai prosedur IPM, rata-rata atau kita cari garis besarnya itu ada 3 ya. Pertama kita tentunya memberikan obat atau alat langsung kepada pain generatornya itu, langsung pada sumber nyerinya. Itu yang pertama, kita berikan obat ataupun alat. Yang kedua tentunya kita dengan memblok sarafnya langsung. Yang ketiga adalah tentu dengan neuromodulasi dengan satu teknik namanya radiofrekuensi. Itu kita memberikan neuromodulasi. Itu semua bisa dikerjakan. Jadi secara umum kita garis besarnya ada 3 itu. Oke, jadi tadi intinya langsung ke pusat sumber nyerinya. Sebagai apa? Istilah dalam pain management itu adalah kepada pain generatornya. Pain generatornya. Oke, nah dok, kan tadi juga sudah disebutkan sama dokter ya, nyeri itu ada nyeri akut, nyeri kronik ya dok ya, dan lain sebagainya. Nah kan untuk nyeri ini bersifat subjektif ya dok ya. Setiap orang beda-beda. Betul. Misalnya kalau menurut kita nyeri, menurut orang lain belum tentu juga ya dok ya. Nah, karakteristik nyeri seperti apa sih dok yang memang bisa ditangani dengan interventional pain management? Ya, seperti saya tadi jelaskan bahwa IPM ini bisa diberikan kepada nyeri akut, nyeri kronik. Apa bedanya akut dan kronik? Ya, akut dan kronik itu bedanya adalah di lamanya, waktunya.
Ya. Jangka waktunya dok Ya, kalau dia masih di bawah 3 bulan itu kita katakan sebagai nyeri akut. Kalau di atas 3 sampai 6 bulan kita Ya. katakan nyeri kronik. Oke. Itu mekanisme kerjanya dan sistem secara patofisiologinya jelas berbeda. Sehingga approach yang kita berikan juga berbeda. Itu dari waktunya. Yang satu lagi yang kita bisa lakukan untuk intervensi adalah ya, satu yang penting adalah pada nyeri cancer. Nyeri cancer. Ya, nyeri cancer. Nyeri cancer, misalkan cancer payudara, cancer pankreas, ya, atau cancer di dalam rongga-rongga abdomen, yang dengan obat-obatan saja dia tidak cukup untuk menghilangkan nyerinya. Tentunya harapannya bukan mengobati kansernya kita ya, tapi adalah menghentikan nyerinya. Karena kalau pasien atau penderita nyeri, pasti dia nggak bisa ngapa-ngapain deh. Iya. Boro-boro untuk aktivitas sehari-hari, ya. Jadi kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh nyerinya. Mungkin dia bisa apa namanya, bisa mengerti dengan penyakit kansernya, tapi dia tidak bisa menahan nyerinya. Tidak mentoleransi nyerinya. Ya, toleransi nyerinya yang kita hilangkan. Artinya dia bisa lebih produktif dalam sehari-hari ya. Kalau nyerinya kita hilangkan, itu jadi sangat bermanfaat sekali. Sangat mengganggu pasti ya dalam Betul. kehidupan sehari-hari ya. Dok, Betul, ya? betul. Oke, nah untuk persiapannya sendiri nih dok, ada nggak sih persiapan khusus yang memang harus dilakukan ataupun dipersiapkan pada setiap pasien yang akan melakukan IPM ini? Saya kira kalau persiapannya tidak ada yang spesifik ya. Oke. Jadi setiap orang yang saya bilang tadi yang mengalami nyeri akut kronik, terutama dengan pengobatan konvensional tidak ada perubahan, artinya dia dengan minum obat saja kok masih nyeri-nyeri aja gitu loh. Sudah minum obat A, minum obat B, minum C, bahkan digabung semua nggak ada perubahan. Iya. Di sini IPM bisa berperan dengan cara kita shutdown pain generatornya. Artinya apa? Mudah-mudahan dia bisa terlepas dari obat-obat anti nyeri itu kalau hasilnya bagus. Yang kedua juga pada pasien yang dia sudah menggunakan obat penghilang nyerinya long term, Oke, jangka panjang. jangka gitu kan? panjang. Pada pasien cancer, Mm-mm. contohnya dia sudah menggunakan obat sampai bertahun-tahun, Mm-mm. sampai dosisnya juga dinaikkan sudah melebihi batas ambang. Mm-mm. So what next gitu loh? Iya. Kalau dia masih nyeri, Mm-mm. di sini IPM berperan. Oke. IPM di sini berperan. Jadi what next? Obat sudah terlampaui nih. What next? IPM. IPM. Ya. Oke. Lalu yang ketiga tentu pada beberapa orang yang alergi terhadap pengobatan untuk nyeri, IPM bisa berperan. Misalkan dia alergi terhadap obat anti nyeri, padahal dia mengeluh nyeri karena sesuatu penyakit, maka IPM bisa diberikan di sini. Itu adalah kondisi-kondisi keadaan yang pasien yang bisa diberikan IPM. Nah, untuk persiapannya saya kira tidak terlampau tidak terlampau ngejelimet lah, tidak terlalu rumit ya, tidak perlu persiapan kayak orang mau operasi harus puasa, harus segala macam, tidak ada. Bahkan bisa dilakukan rawat jalan kok IPM itu. Nah, untuk IPM ini dok, ada kontraindikasinya sih dok? Pasien seperti apa sih yang nggak boleh di IPM? Atau bahkan mungkin ada efek sampingnya nggak sih untuk IPM ini? Oke, kalau dibilang kontraindikasi, indikasi jelas tadi beberapa orang kasus itu, tapi kalau kontraindikasi tentunya ada beberapa, misalkan pada gangguan perdarahan ya. Gangguan perdarahan, sehingga kalau kita lakukan minimal intervensi ada cenderung dia mudah berdarah gitu. Nah, itu tentu kita hindari ya. Karena efek sampingnya tentu bisa jadi berdarah kalau kita menusuk pembuluh darah atau apapun, dia mudah berdarah. Pada gangguan-gangguan perdarahan itu salah satu kontraindikasinya. Oke. Ya. Nah, untuk dari segi efektivitas nih dok, Oh ya. kan ya manajemen nyeri mungkin banyak ya dok ya. Ya, Nah, ya. salah satunya ini nih yang paling efektif. Nah, untuk segi efektivitas dari IPM ini bagaimana sih dok? Efektivitas bisa menghilangkan nyeri kalau bagus itu bisa sampai lebih dari 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya. 6 sampai 12 bulan. Kadang ada yang tidak balik lagi. Artinya Udah dia nyeri memang lagi, hilang ya? bener nyerinya ya, dalam jangka panjang. Itu sangat situasional sih ya. Tapi rata-rata 6 sampai 12 bulan itu bisa bertahan. Oke. Ya. Untuk prosedurnya ini satu kali dok? Satu kali, Satu kadang kali kita dilakukan. 6 bulan kita ulang lagi. Oh, jadi ada Nggak masalah. tergantung dari nyeri yang dirasakan Ya, ya dok? dirasakan. Oke, jadi Kita ada pengulangan juga ya? pengulangan 6 bulan, pengulangan 1 tahun. Mm-mm. Karena ingat, IPM itu bukan menghilangkan penyebab. Oke.
ya. Jadi penyebabnya kan tidak hilang. Tapi IPM itu adalah menghentikan nyeri. Nyerinya. Jadi pasien atau penderita juga harus mengerti betul bahwa IPM itu menghentikan nyeri, bukan menghilangkan penyebabnya atau penyakitnya. Situ. Oke, Dok, luar biasa nih Dok. Nih Dok, sebelum kita tutup nih, ya tadi kan kita udah panjang lebar nih mengenai IPM ini. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat terus nih di rumah mengenai menghadapi nyeri itu gimana sih Dok sebetulnya? Ya, pesan dari saya bahwa sejumlah kasus nyeri itu penting untuk ditangani sejak dini ya. Sejumlah beberapa kasus atau banyak kasus yang harus ditangani sejak dini untuk nyeri ini. Maka itu setiap ada keluhan nyeri harus dikonsultasikan kepada dokter, kepada yang kompeten dan kepada tempat rumah sakit atau kepada tempat yang mempunyai fasilitas pain management yang tersedia. Karena itu tadi tidak semua fasilitas rumah sakit mempunyai pain management dan SDM-nya. Jadi konsultasikanlah sejak dini apabila ada keluhan nyeri yang mengganggu. Oke, apalagi kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya Dok ya? Ya, Betul. Oke, nah luar biasa. Nah, Sahabat Rusni, udah tahu kan apa itu interventional pain management? Nah, jika Sahabat Rusni memiliki karakteristik nyeri yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Denny, Sahabat Rusni nggak usah khawatir, karena saat ini sudah ada cara yang optimal dan efektif untuk mengatasi nyeri, yaitu dengan interventional pain management. Bagi Sahabat Rusni yang masih penasaran nih, atau ingin berkonsultasi dan memeriksakan diri, silakan datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni untuk bertemu dengan Dr. Denny setiap hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 10 sampai 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan ataupun informasi mengenai penawaran menarik dari pelayanan Rumah Sakit Pelni. Sahabat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Dhani, luar biasa atas informasinya. Jangan lupa nanti kita pamer lagi ya Dok ya. Ya, baik, terima kasih. Baik. Salam sehat. Salam sehat.